Kaisar Beladiri Tiran Sisen 10. Tunggu sampai badai mereda. Mungkin saat itu, orang tua itu akan mencapai penguasaan penuh atas kekuatan ilahi. Saat itu, menurutmu apakah kita akan takut padanya jika kita bekerja sama? Kata-kata Huang Pingsang masuk akal. Berlatih dimanapun tidaklah sama. Ruang latihan Istana Surgawi akan lebih baik daripada milik keluarga Huang. Baiklah, saya akan bercocok tanam di sini untuk sementara waktu. Gu Chen mendengarkan saran itu. Pada saat yang sama, dia memasukkan nenek Qianjue ke dalam daftar orang yang ingin dia bunuh. Dia menginginkan nyawanya hanya karena dia merebut gelar juara pertama darinya. Dia bahkan harus berpikir 2 kali sebelum meninggalkan cabang Istana Surgawi. Dia tidak akan tenang jika tidak menyingkirkan orang ini. Setelah Huang Pingsang pergi, Gu Chen kembali ke Menara Langit Jatuh sendirian. Dia menemukan lantai tempat ruang latihan berada. Terdapat total 5 tingkat ruang pelatihan, A, B, C, D, dan E. Sekilas, dia tidak bisa membedakannya. Dia melirik beberapa kali dan mendapati bahwa sebagian besar assassin perunggu menuju ke ruang latihan kelas D dan E. Hanya sedikit orang yang tertarik pada ruangan lain. Dia mengikuti kerumunan dan menemukan ruang latihan tingkat D yang kosong. Begitu masuk, dia merasa tubuhnya lemas. Itu adalah gravitasi. Ruangan itu dipenuhi gravitasi. Pada saat yang sama, Yuan Ki langit dan bumi melimpah. Seolah-olah terkunci di sini oleh gravitasi. Dengan menggunakan seni alam bintang surgawi, Gu Chen menemukan bahwa efisiensi latihannya jauh lebih tinggi daripada di luar ruangan. Dia berpikir sejenak dan pindah ke ruang latihan lain. Kali ini, ruang latihannya berada di lantai B. Begitu melangkah masuk ke ruangan, ia merasa seperti tenggelam ke dalam rawa. Ada gelombang tekanan yang sangat besar di pundaknya. Seolah-olah sebuah gunung sedang meremasnya hingga berubah bentuk. Gravitasi di sini 100 kali lebih besar daripada di ruang pelatihan level D. Energi Yuan Ki langit dan bumi di ruangan itu begitu pekat sehingga berubah menjadi kabut. Kepadatannya juga lebih dari 10 kali lipat. Gu Chen langsung mengerti, semakin tinggi level ruang latihan, semakin besar gravitasi yang harus ditahan. Namun, Yuan Ki-nya juga semakin melimpah. Tidak heran jika para assassin perunggu yang dilihatnya tadi hanya bisa memasuki ruang latihan level D dan E. Dengan kekuatan fisik seorang kultivator biasa, akan sulit bagi mereka untuk maju di ruang latihan yang lebih tinggi dari level C. Sangat mudah bagi mereka untuk mengamuk. Aku memiliki kekuatan 1 juta kilogram, dan fisikku bahkan lebih baik daripada alam kemampuan ilahi, jadi aku tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Gu Chen merasa bahwa ruang kultivasi kelas B ini sangat cocok untuknya, jadi dia menutup pintu dan tinggal di sini. Ruang kultivasi itu berukuran sekitar 100 meter persegi. Meskipun gravitasinya menakutkan, ekspresi Gu Chen tidak berubah saat dia duduk di atas tikar doa di tengah ruangan. Dia menyebarkan seni alam bintang surgawi, dan energi asal yang menyerupai kabut di sekitarnya melonjak ke arahnya. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Efisiensi kultivasinya benar-benar terlalu tinggi. Saat mulai berlatih kultivasi, Gu Chen merasakan bahwa kultivasinya, yang telah lama stagnan di puncak tahap menengah kemampuan ilahi, menunjukkan tanda-tanda melemah. Tempat yang luar biasa, usahaku untuk bergabung dengan Istana Surgawi tidak sia-sia. Gu Chen sangat gembira. Ia buru-buru mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Kemudian, ia duduk bersila dan mulai berlatih. 2 minggu kemudian, pintu ruang latihan kelas B, yang telah lama disegel, terbuka, dan Gu Chen, yang rambutnya hitam pekat seperti tinta, berjalan keluar. Selain perawakannya yang ramping, dia tampak biasa saja. Auranya tertahan, seolah-olah dia adalah orang biasa. Namun jika diperhatikan lebih teliti, terlihat bahwa matanya dipenuhi cahaya. Jelas sekali bahwa kultivasinya telah mencapai terobosan. 10 hari yang lalu, Gu Chen berhasil melangkah ke tahap akhir kemampuan ilahi. Setelah itu, dia tinggal di ruang latihan selama 10 hari lagi. Dalam 10 hari ini, ia menggunakannya untuk mengolah teknik pergerakan Guangxi, teknik penyegelan esensi dan teknik penyebaran biduk langit 27. Dengan bakatnya, ia telah menguasai esensi tersebut. Kekuatannya telah meningkat pesat. Saat ini, Gu Chen sangat ingin menguji kekuatannya. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk berjalan menuju lapangan jasa. Dia sudah menjadi seorang pembunuh bayaran di Istana Surgawi, jadi dia bisa mengambil misi yang diminatinya. 2 minggu telah berlalu, nenek Qianjue itu jelas tidak ada di luar. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku bertemu dengannya lagi, selama aku berhati-hati untuk menghindari racunnya, aku mungkin punya kesempatan untuk menang. Dalam perjalanan, Gu Chen memperkirakan kekuatannya saat ini. Meskipun Qianjue berada pada tahap kesempurnaan kemampuan ilahi dan satu alam lebih tinggi darinya, dia memiliki banyak trik tersembunyi. Dia tidak lagi takut padanya. Ketika dia tiba di lapangan merit, berbagai macam misi tampak jelas. Sungguh menakjubkan. Gu Chen memiliki pedoman dalam hatinya tentang misi seperti apa yang harus dipilih. Dia tidak akan menerima misi yang terlalu berbahaya atau bertentangan dengan prinsipnya. Selain itu, dia akan memberikan perhatian khusus pada misi yang berkaitan dengan Istana Dewa Dunia Bawah. Salah satu alasan utama Gu Chen bergabung dengan Istana Surgawi adalah untuk mendapatkan informasi tentang Istana Dewa Dunia Bawah dan melawan mereka. Saat ini, ia tentu saja memberikan perhatian khusus pada misi-misi yang berkaitan dengan hal tersebut. Istana Surgawi, Paviliun Mata Air Kuning, dan Istana Dewa Dunia Bawah dikenal sebagai 3 kekuatan gelap utama di benua itu.
Akan ada konflik kepentingan dari waktu ke waktu. Dia percaya bahwa tidak akan sulit untuk menemukan misi yang cocok untuknya. Seperti yang diharapkan, setelah menjelajahinya beberapa saat, dia menemukan misi yang terkait dengan Istana Dewa Dunia Bawah. Baru-baru ini, para pembunuh dari Istana Dewa Dunia Bawah telah merajalela di prefektur Beijing. Mereka menghancurkan klan Chao di bawah aliansi Paus. Rumor mengatakan bahwa pengawal Dewa Dunia Bawah telah muncul. Mereka diduga adalah anggota berpangkat tinggi dari Istana Dewa Dunia Bawah dengan kode nama, pria bertopi bambu. Sejak Juli, Istana Dewa Dunia Bawah telah melakukan banyak manuver. Pertama, mereka menciptakan insiden di kediaman Feng Lin dan mengalihkan kesalahan ke pengadilan surgawi kita. Setelah itu, mereka melakukan banyak manuver di berbagai prefektur di Gurun Timur, tampaknya mencari sesuatu. Baru-baru ini, keluarga Chao dimusnahkan, dan putra sulung keluarga Chao, Chao Xuanbin, sedang buron. Istana Dewa Nether mengejarnya dengan sekuat tenaga, tanpa ragu untuk mengungkap identitasnya di depan semua orang. Berdasarkan dugaan kami, Istana Dewa Dunia Bawah bertekad untuk mendapatkan Chao Xuanbin. Ini mungkin terkait dengan insiden di kediaman Feng Lin dan barang yang mereka cari di Gurun Timur. Menara Dunia Bawah telah mengirimkan para pembunuh untuk menyelidiki masalah ini. Pengadilan surgawi kita tentu saja tidak boleh ketinggalan. Sekarang kita sedang merekrut 10 pembunuh peringkat perunggu untuk membentuk tim yang akan menyelidiki secara rahasia. Tidak perlu misi ini berbenturan langsung dengan Istana Dewa Nether dan Menara Mata Air Kuning. Tujuan misi ini adalah untuk menemukan beberapa petunjuk, jadi tingkat bahayanya dinilai kuning. Siapapun yang memperoleh keuntungan dari penyelidikan akan diberi imbalan sesuai dengan nilai informasinya. Siapapun yang membawa kembali anak yatim piatu dari keluarga Chao akan diberi imbalan 1000 poin pahala. Jumlah pembunuh perunggu yang terdaftar saat ini, 3/10. Setelah membaca pengantar misi, pupil mata Gu Chen menyempit, dan jantungnya berdebar kencang. Pria dengan topi bambu. Insiden di kediaman Feng Lin. Kata demi kata menyerbu pandangannya, membangkitkan kebenciannya yang mengerikan. Setelah membunuh begitu banyak orang dari kediaman Feng Lin, Istana Dewa Nether benar-benar tidak membiarkan masalah ini begitu saja. Mereka telah mencariku di berbagai prefektur di Gurun Timur. Ada beberapa informasi yang, selain dari kekuatan gelap, orang luar tidak akan bisa mengetahuinya. Sebagai contoh, Istana Dewa Nether sendirian menciptakan insiden di kediaman Feng Lin dan mencari Gu Chen di mana-mana. Sangat sedikit orang di dunia luar yang mengetahui hal ini, dan ada banyak pendapat yang berbeda. Namun, Istana Surgawi jelas mengetahui banyak hal. Adapun desas-desus bahwa insiden di kediaman Feng Lin disebabkan oleh Istana Surgawi, Gu Chen sudah mendengarnya ketika dia berada di kota Serigala Serakah. Dia tidak menyangka bahwa itu disebarkan oleh Istana Dewa Nether untuk menjebaknya. Pengetahuan Istana Surgawi jelas terbatas. Mereka hanya bisa menebak apa yang dicari Istana Dewa Nether berdasarkan pergerakan mereka, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Gu Chen dan tulang surgawi yang mengagumkan. Gu Chen tidak bisa menenangkan hatinya untuk waktu yang lama. Misi ini terlalu erat kaitannya dengan dirinya. Bab 92. Apa hubungannya pengejaran Chao Xuanbin oleh Istana Dewa Dunia Bawah dengan saya? Pengadilan surgawi pasti telah salah menebak dalam hal ini. Masalah ini ada hubungannya dengan pria bertopi bambu itu. Menurut informasi intelijen, pengejaran Chao Xuanbin oleh Istana Dewa Dunia Bawah jelas tidak biasa. Masalah ini layak mendapat perhatianku. Gu Chen memikirkannya dengan saksama. Pengejaran kejam Istana Dewa Dunia Bawah terhadap keluarga Chao tampak sangat familiar. Terlepas dari apakah masalah ini ada hubungannya dengan dirinya atau kediaman Feng Lin, dari sudut pandangnya, dia benar-benar ingin menghancurkan rencana Istana Dewa Dunia Bawah. Tujuan utama misi ini adalah untuk melakukan investigasi. Selama dia bersembunyi dengan baik dan tidak membeberkan diri, seharusnya tidak ada banyak bahaya. Dia juga akan memiliki kesempatan untuk memahami Istana Dewa Dunia Bawah. Bukankah ini alasan mengapa dia bergabung dengan pengadilan surgawi? Maka, Gu Chen mengeluarkan gelang bintang bulannya dan mendekati kotak misi yang berisi informasi spesifik tersebut. Seberkas cahaya melesat keluar dari gelang itu dan mendarat di lubang kotak tersebut. Tidak. Kotak itu terbuka, dan informasi spesifik di dalamnya terungkap. Gelang Star Moon melambangkan identitas Gu Chen. Dengan gelang itu, dia dapat mengaktifkan banyak misi yang memenuhi persyaratan di bengkel prestasi. Setelah diaktifkan, itu berarti dia telah menerima misi tersebut. Gu Chen mengeluarkan informasi di dalamnya dan membacanya dengan cermat. Misi ini memiliki batas waktu. Saat dia membaca misi tersebut, Chao Xuanbin mungkin masih dikejar oleh Istana Dewa Dunia Bawah. Karena itu, lebih baik cepat daripada lambat. Berdasarkan informasi yang ada, sangat mungkin Chao Xuanbin saat ini bersembunyi di sebuah kota bernama Seven Kills di prefektur Beijing. Informasi ini diperoleh dari seorang informan dari Istana Surgawi. Istana Dewa Dunia Bawah dan kediaman Acheron seharusnya belum mengetahuinya, tetapi dengan kemampuan intelijen mereka, mereka seharusnya dapat segera menemukannya. Gu Chen merasa gugup. Jika memungkinkan, dia ingin menemukan Chao Xuanbin terlebih dahulu dan memahami apa yang diinginkan Istana Dewa Dunia Bawah darinya. Namun, pengadilan surgawi jelas tidak terlalu mementingkan masalah ini. Mereka hanya menginginkan informasi, itulah sebabnya mereka harus menunggu tim yang terdiri dari 10 orang terbentuk sebelum bertindak. Mereka bahkan menetapkan tingkat kesulitan misi ini pada tingkat kuning. Jika mereka benar-benar menganggapnya serius, mereka bisa segera mengirimkan seorang assassin perak atau yang lebih tinggi untuk membawa Chao Xuanbin kembali. Assassin jenis itu setara dengan 10 assassin perunggu.
Jika Cao Xuanbin ini benar-benar ada hubungannya denganku atau urusan kediaman Feng Lin, jika Istana Surgawi mengetahui kebenarannya, mereka pasti akan menyesalinya sampai mati. Gu Chen berpikir dalam hati. Meskipun dia telah bergabung dengan Istana Surgawi, dia tidak menganggapnya sebagai rumahnya. Begitu berita tentang kepemilikannya terhadap tulang langit tirani terungkap, apalagi Istana Dewa Dunia Bawah, bahkan pengadilan surgawi pun akan mengincarnya. Inilah alasan mengapa dia menolak ketika Yang Zui dan Su Huahua bertanya apakah dia memiliki fisik yang istimewa. Sekadar menyelidiki masalah Cao Xuanbin saja sudah termasuk tingkat kuning, tetapi jika masalah ini melibatkan tulang Empyrean tirani, pengadilan surgawi mungkin akan langsung mengklasifikasikannya sebagai tingkat bumi, atau bahkan tingkat surga. Kita hanya bisa menunggu. Semoga kita bisa membentuk tim beranggotakan 10 orang sesegera mungkin. Gu Chen menghela napas. Dia menyimpan dokumen-dokumen itu dan meninggalkan lapangan jasa. Terdapat susunan komunikasi sederhana di dalam gelang bintang bulan, yang terhubung ke jaringan langit misterius dari Istana Surgawi. Jika jumlah orang yang dibutuhkan untuk misi tersebut telah terkumpul, jaringan langit akan melepaskan energi melalui ruang hampa untuk memberitahunya. Yang tidak disadari Gu Chen adalah setelah dia pergi, sesosok muncul dari sudut lapangan jasa. Mata sosok itu dipenuhi kebencian. Akhirnya, orang sialan ini datang juga. Nenek Yanjue itu keterlaluan. Sebelumnya, dia membantuku lulus ujian, dan aku sudah memberikan semua harta berharga padanya. Aku bahkan berjanji pada Clancy untuk memberinya sejumlah uang lagi. Aku tidak menyangka dia masih saja memerintahku. Orang itu adalah Si Chong. Dia menggertakkan giginya. Dia telah menunggu di lapangan merit selama 2 minggu penuh. Pada hari ketika semua orang lulus ujian dan menjadi pembunuh bayaran di Istana Surgawi, Nenek Yanjue masih merasa kesal karena hadiah untuk juara pertama telah dicabut. Karena itu, dia menunggu di luar gerbang surgawi untuk Gu Chen. Si Chong sangat membenci Gu Chen. Karena itu, dia mengikuti Gu Chen untuk melihat seberapa mengerikan kematiannya di tangan Nenek Yanjue. Namun, setelah menunggu seharian penuh, Gu Chen masih belum keluar dari gerbang surgawi. Nenek Yanjue sangat kesal dan mengira dia telah melarikan diri dari gerbang surgawi lainnya. Dia tidak ingin membiarkan Gu Chen pergi. Dia berpikir bahwa setiap pembunuh bayaran baru akan datang ke lapangan jasa untuk menerima misi. Karena itu, dia meminta Si Chong untuk tinggal di sini dan menunggu Gu Chen datang untuk menerima misi. Dia akan mengikuti petunjuk untuk menemukannya setiap kali dia menerima misi. Sikap penuh perhitungan seperti ini benar-benar mengerikan. Tentu saja, Si Chong tidak ingin membuang waktunya di lapangan jasa. Namun, dia takut pada Nenek Yanjue. Karena itu, dia tinggal di sini selama 2 minggu. Dia memperhatikan Gu Chen saat memasuki lapangan jasa. Dia telah mengamatinya secara diam-diam. Untungnya, dia mengenakan topeng perunggu sehingga Nenek Yanjue tidak menyadarinya. Pria itu pasti menerima misi dari tempat ini. Si Chong datang ke tempat Gu Chen berdiri dan melihat kotak misi tentang Istana Dunia Bawah. Aku masih kehilangan 6 orang. Hehe, itu bagus. Senyum dingin muncul di bibirnya, seperti ular yang mencium bau peluang. Gu Chen meninggalkan alam gaib Istana Surgawi dan kembali ke kota Serigala Serakah. Dia tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Seperti yang diharapkan, Nenek Yanjue tidak berjaga di luar gerbang surgawi. Setelah kembali ke kota Serigala Rakus, dia diam-diam pergi ke tempat Zhao Rou, Xiao Ke, dan yang lainnya tinggal. Sejak ketujuh gadis muda itu menetap di kota Serigala Rakus, mereka telah bercocok tanam dengan tekun dan jarang keluar rumah. Mereka berada di puncak masa muda mereka. Setelah mengalami kehancuran sekte mereka, mereka telah kehilangan kepolosan dan kenaifan mereka. Jika ada seseorang yang masih bisa mereka perlakukan dengan naif, orang itu adalah Gu Chen yang telah menyelamatkan mereka. Saudara Gu, silakan duduk. Aku akan pergi membeli bahan makanan. Kau sudah lama tidak ke sini. Masaklah lebih banyak masakan hari ini. Saudara Gu, minumlah teh. Ketujuh gadis muda itu sangat ramah terhadap Gu Chen. Beberapa di antara mereka lebih tua dari Gu Chen, tetapi mereka tetap memanggilnya kakak Gu. Gu Chen tidak bisa membujuk mereka, jadi dia membiarkan mereka memanggilnya apapun yang mereka inginkan. Dia bisa melihat bahwa ketujuh orang itu sangat baik padanya bukan hanya karena dia adalah penyelamat mereka, tetapi juga karena mereka memiliki pengalaman yang serupa. Mereka berada dalam situasi yang sama dan saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Lambat laun, mereka menjadi sebuah keluarga. Meskipun ketujuh gadis muda itu adalah murid sekte dan jarang memasak, kemampuan memasak Zhao Rou sangat luar biasa. Malam itu, dia memasak hidangan mewah yang memenuhi meja untuk merayakan kembalinya Gu Chen. Melihat 7 wajah cantik dan hidangan lezat itu, Gu Chen tergoda dan hendak mengambil sumpitnya. Cicit-cicit. Sebelum dia sempat mengambil makanan, hembusan angin bertiup dan seorang pria kecil muncul di meja. Aku sudah tahu orang rakus sepertimu akan berada di sini. Gu Chen menatap kera putih yang telah mengambil kaki ayam panggang dan memutar matanya. Dia tidak tahu mengapa hidung kera putih ini begitu sensitif. Setiap kali dia datang makan di rumah Zhao Rou, hidungnya akan tiba-tiba muncul begitu waktu makan tiba. Kali ini, dia pergi selama berhari-hari, tetapi begitu dia kembali, itu langsung muncul. Jelas sekali bahwa makhluk kecil ini bisa mencium baunya dari jarak puluhan mil. Kera putih itu mengunyah kaki ayam, mulutnya penuh dengan lemak. Ia mencicit beberapa kali, tetapi sebagian besar matanya terfokus pada makanan di atas meja. Gu Chen tahu bahwa perut makhluk kecil ini seperti lubang tanpa dasar.
Dia takut makhluk itu akan merampas semua makanannya, jadi dia dengan cepat melahapnya. Pria dan monyet itu makan dengan sangat cepat, membuat ketujuh wanita muda itu menutup mulut mereka dan tertawa. Bab 93. Kakak Gu, kau tidak tahu ini, tapi kera putih sering datang untuk makan saat kau pergi. Lucu sekali, dan bahkan kadang-kadang membawakan kami makanan. Gadis-gadis itu mulai berdiskusi. Oh, makanan apa yang dibawanya untukmu? Gu Chen mengangkat kepalanya dengan terkejut sambil makan. Lihat, semuanya ada di sana. Si burung pipit kecil segera menunjuk ke sudut ruangan, sambil tersenyum. Di sudut itu, terdapat tanaman herbal berharga seperti melati salju, cangkang kura-kura liar, ubi jenggot naga, dan sebagainya. Sudut mulut Gu Chen berkedut tanpa disadari. Ternyata monyet ini belum berubah dan telah mencuri banyak barang akhir-akhir ini. Dan sekarang, ia tidak hanya mencuri untuk dirinya sendiri, tetapi juga bersedia membantu orang lain. Kera putih kecil itu luar biasa. Katanya, ia memetik semua ini dari pegunungan. Benar, bahkan beberapa hari yang lalu ia berhasil membangkitkan rumput darah merah berusia 1000 tahun. Kita masih memilikinya. Kakak Gu, apakah kau menginginkannya? Semua orang berbicara serentak. Melihat mereka memujinya, kera putih itu mengangkat dagunya tinggi-tinggi dengan ekspresi bangga. Dahi Gu Chen memerah. Orang ini memang pencuri, tapi dia masih berani berbohong dan mengatakan bahwa dia yang mengambilnya. Bagaimana bisa dia begitu tidak berperasaan? Tidak perlu, kalian bisa menyimpannya untuk diri sendiri. Gu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun ramuan obat kera putih itu asal-usulnya diragukan, ramuan itu sangat membantu Zhao Rou dan yang lainnya. Meskipun ia sering memberi mereka ramuan obat yang menyehatkan tubuh mereka, tubuhnya sendiri sangat lemah dan kemampuannya terbatas. Kera putih itu dapat dianggap telah membantu mereka secara tidak langsung. Kini, 4 dari 7 orang itu telah mencapai tingkat ke-9 alam tubuh jasmani. Hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi kultivator. Pada saat itu, mereka akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri di prefektur Beijing yang kacau ini. Adapun keluarga-keluarga malang mana di kota itu yang kehilangan tanaman obat mereka karena dicuri, dia tidak peduli. Berapa banyak rakyat jelata yang mampu membeli ramuan obat ini? Dan berapa banyak pasukan di kota yang tidak merampasnya dengan kekerasan? Prefektur Beijing memang seperti ini. Gu Chen tidak peduli apakah itu hasil kejahatan atau bukan. Setelah makan, Gu Chen pamit. Dia tidak membahas berita terbaru tentang Istana Dewa Dunia Bawah dengan ketujuh orang itu. Ia datang terutama untuk melihat apakah mereka mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Melihat bahwa mereka perlahan-lahan menyingkirkan kabut masa lalu, rasa bersalah di hatinya sedikit menghilang. Sesampainya kembali di kediaman Huang bersama kera putih itu, Gu Chen segera pergi mencari Huang Pingsang. Setelah 2 minggu, Huang Pingsang jelas berbeda dari sebelumnya. Wajahnya tampak jauh lebih merah daripada sebelumnya, dan dia terlihat lebih muda, tidak lagi lesu. Kau berhasil menembus pertahanan, tanya Gu Chen. Huang Pingsang tersenyum dan mengangguk, orang tua itu telah terjebak di tahap akhir seni ilahi selama bertahun-tahun. Alasan mengapa dia tidak mampu menembus tahap tersebut adalah karena usia tuanya dan tubuhnya yang lemah, serta melemahnya energi darahnya. Dengan bantuan pil perpanjangan umur naga harimau dan pil peningkat esensi, aku akhirnya mencapai tingkat kekuatan ilahi yang sempurna. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu, Kakak Chen. Huang Pingsang jelas sangat gembira. Tidak hanya umurnya bertambah, tetapi kekuatannya juga meningkat. Di masa depan, jika takdirnya mengizinkan, dia bahkan mungkin bisa melangkah ke alam kultivator tingkat tinggi. Hal ini sangat kontras dengan situasinya sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia merasa semakin berterima kasih kepada Gu Chen. Melihatmu, saudara Chen, kau juga telah menembus ke tahap akhir tingkat kekuatan ilahi, kan? Sekarang kultivasi kita sudah meningkat pesat, haruskah kita mencari kesempatan untuk menyingkirkan wanita tua Qianjue itu? Mengingat kepribadiannya, jika Anda tidak menyingkirkannya, cepat atau lambat dia akan menjadi ancaman bagi Anda. Huang Pingsang memberi saran, meskipun dia telah membalas budi Gu Chen dengan merekomendasikannya ke Istana Surgawi, dia masih merasa itu belum cukup. Terutama karena ia ingin mengikat Gu Chen ke kapal perang keluarga Huang, ia bahkan lebih bersedia membantunya menyingkirkan masalahnya dan mempererat persahabatan mereka. Wanita tua itu harus ditangani, tetapi ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepadamu, saudara Huang. Ini tentang misi yang baru saja saya terima. Gu Chen sangat khawatir dengan misi pembunuhan pertamanya. Meskipun dia belum memiliki tim, dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang hal itu melalui Huang Pingsang. Cao Xuanbin saat ini berada di kota pembunuhan prefektur Beijing, dan keluarga Cao adalah kekuatan di bawah aliansi Paus. Huang Pingsang telah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi dia bisa dianggap sebagai orang yang serba tahu. Kota pembunuhan. Kota ini berada di bawah kendali Sekte Kabut Awan. Apakah misi yang Anda terima berkaitan dengan Sekte Kabut Awan? Wajah Huang Pingsang meringis. Sekte Kabut Awan, sungguh suatu kebetulan. Gu Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kota pembunuh berada di bawah kendali Sekte Kabut Awan, sama seperti kota Serigala Serakah. Orang tua itu mengira bahwa saudara Chen mengincar Sekte Kabut Awan, tetapi itu hanya kebetulan. Huang Pingsang tersenyum ketika melihat ekspresi terkejut Gu Chen yang tampaknya bukan pura-pura. Mengapa aku harus menargetkan Sekte Kabut Awan tanpa alasan? Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Huang Pingsang berkata perlahan dengan tatapan penuh arti di matanya.
Sekte Kabut Awan berada di bawah aliansi Paus, dan wilayah pengaruh utamanya terletak di antara kota Serigala Rakus, kota pembunuh, dan kota pasukan hancur. Saudara Chen telah mengurus keluarga Qian dan keluarga Lan serta menyatukan kota Serigala Serakah. Hal ini telah membuat Sekte Kabut Awan waspada. Orang tua itu berpikir bahwa saudara Chen juga ingin mengurus Sekte Kabut Awan untuk memperluas lingkup pengaruhnya. Keluarga Huang adalah pihak yang menyatukan kota Serigala Serakah. Gu Chen menekankan hal itu. Huang Pingsang masih berpikir bahwa dia ambisius. Keluarga Huang dan saudara Chen adalah satu. Huang Pingsang berkata sambil tersenyum. Gu Chen tidak repot-repot menjelaskan dan terus bertanya. Berdasarkan apa yang kau katakan, kau seharusnya sudah familiar dengan Kill City, kan? Ceritakan semua yang kamu ketahui. Dengan demikian, Huang Pingsang berbicara dengan leluasa, menceritakan kepadanya tentang situasi di kota 7 pembunuhan, termasuk beberapa kekuatan yang relatif kuat. Pada saat dia selesai berbicara, Gu Chen telah membentuk penilaian awal tentang kota 7 pembunuhan di benaknya. Kota pembunuh berbeda dari kota Serigala Serakah. Keluarga Huang adalah penguasa tunggal kota Serigala Serakah. Meskipun Sekte Kabut Awan mengendalikan wilayah ini, kami menjalin hubungan kerjasama. Kota pembunuhan berbeda. Keluarga-keluarga di kota pembunuhan didirikan oleh murid-murid lama Sekte Kabut Awan, jadi mereka sepenuhnya berada di bawah kendali Sekte Kabut Awan. Saudara Chen, karena misimu adalah menyelidiki, jika kau bisa mendapatkan bantuan dari Sekte Kabut Awan, kau akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Huang Pingsang menyarankan. Apakah menurutmu Sekte Kabut Awan akan membantuku? Gu Chen mulai berpikir, pihak yang mereka hadapi adalah pasukan Istana Dewa Dunia Bawah dan Paviliun Mata Air Kuning. Jika Sekte Awan Asap mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menghindari mereka seperti wabah penyakit. Mereka bahkan akan setuju untuk menyerahkan kota pembunuh 7. Tidak mungkin, perseteruan antara kau dan Sekte Kabut Awan terlalu dalam. Huang Pingsang menggelengkan kepalanya. Aku hanya membunuh keluarga Lan di depan tetua Wu. Bukannya aku punya permusuhan dengan mereka, kan? Gu Chen mengerutkan kening. Ada sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh saudara Chen. Pasar gelap Sekte Awan Asap belakangan ini banyak dipenuhi barang curian. Kudengar bahkan ladang herbal sekte mereka pun dirampok beberapa hari yang lalu. Huang Pingsang terbatuk beberapa kali dan melirik penuh arti ke arah kera putih di sebelah Gu Chen. Wajah Gu Chen membeku. Ya Tuhan. Jadi, White Ape tidak lagi tertarik mencuri dari kota Serigala Serakah, dan sekarang dia mencuri dari Sekte Kabut Awan. Bab 94. Ketika Sekte Awan Asap dirampok, pencuri itu datang dan pergi tanpa jejak. Dia tidak pernah ditemukan. Namun, kera putih itu tinggal di rumah besar Huang dan datang dan pergi sepanjang hari. Bagaimana mungkin Huang Pingsang tidak menyadari apapun? Sekarang adalah waktu yang tepat bagi Gu Chen untuk berbicara dengannya tentang hal ini. Dia menyuruh monyet kecil itu untuk menahan diri. Akan buruk jika suatu hari nanti dia mendapat masalah. Gu Chen merasa sakit kepala akan menyerang. Dia menatap tajam kera putih itu, tetapi kera itu memasang ekspresi polos, seolah-olah telah diperlakukan tidak adil. Sebaiknya kau menahan diri. Jangan salahkan aku jika suatu hari nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan aku tidak membantumu. Gu Chen berkata dengan kesal. Kera putih itu mengangguk berulang kali, tampak patuh dan menyesal. Monyet ini pintar. Baguslah ia tahu bahwa ia salah. Huang Pingsang memuji. Sejujurnya, binatang buas ini adalah yang pertama kali dilihatnya seumur hidup. Binatang ini terlalu cerdas. Dia juga telah mengamati kecepatannya dari jauh. Itu adalah musuh terbesar para pemanah seperti dia. Kecepatan anak panahnya tidak dapat mengimbangi kecepatan kera tersebut. Itu hanya pura-pura. Saya akan bersyukur jika ia bisa sedikit menahan diri. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Semakin mudah kera putih itu setuju, semakin ia tidak peduli. Sifat liar monyet ini sulit dijinakkan. Ia sudah lama tidak berada di kota Serigala Rakus. Tak heran jika ia semakin sombong. Sekte Awan Asap tidak tahu bahwa rekan Taois Chen terlibat dalam perampokan itu. Mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupa pencurinya. Jika rekan Taois Chen benar-benar ingin mereka membantu, itu bukan masalah. Namun, rekan Taois Chen harus mengingat satu hal. Saat berurusan dengan mereka, Anda hanya boleh tampil sebagai pembunuh bayaran dari Istana Surgawi. Jangan sampai mereka tahu bahwa Anda adalah Chen Gu. Sebagai seorang pembunuh bayaran dari Istana Surgawi, kau ditakdirkan untuk memiliki banyak musuh di masa depan. Jika identitas aslimu diketahui, masalah akan tak ada habisnya. Huang Pingsang mengingatkan. Saudara Taois Huang benar, saya akan mempertimbangkannya dengan saksama. Gu Chen mengangguk. Jika kamu mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada orang tua itu, kata Huang Pingsang. Keduanya berpisah. Gu Chen kembali ke kediamannya. Malam itu berlalu tanpa insiden. Siang hari berikutnya, gelang bintang dan bulan milik Gu Chen berkedip dengan cahaya hijau. Inilah sinyal yang dipancarkan oleh Skynet, yang menunjukkan bahwa jumlah orang dalam tim telah terkumpul. Semangat Gu Chen kembali pulih. Dia segera menuju gerbang surgawi terdekat dan memasuki alam misteri Istana Surgawi di Istana Beijing. Di luar lapangan jasa, ketika Gu Chen tiba, 9 anggota lainnya sudah berada di sana. Ketika dia melihat kemunculan 2 orang itu, ekspresinya sedikit berubah. Nenek Qian Jue dan Si Chong sama-sama ada di sini. Apakah ini suatu kebetulan? Dia tidak berpikir begitu. Hatinya dipenuhi rasa dingin saat dia melangkah maju. Tuan Chen, kita bertemu lagi.
Begitu Si Chong melihat Gu Chen, senyumnya berubah menjadi mengerikan dan penuh kepuasan. Nenek Qian Jue tertawa hambar dengan suara serak dan tidak mengatakan apapun lagi. Gu Chen tetap tanpa ekspresi saat memikirkan bagaimana mereka berdua tahu bahwa dia telah menerima misi ini dan sengaja tetap bersamanya. Sepertinya semua orang sudah berkumpul. Situasinya mendesak. Mari kita berangkat ke Seven Kill City sekarang. Mengenai detail investigasi, kita akan membicarakannya di perjalanan. Seorang pembunuh perunggu berkata ketika dia melihat Gu Chen telah tiba. Semua orang mengangguk. Mereka tidak keberatan. Pada saat itu, Gu Chen berbicara. Tunggu, aku masih ada urusan. Mari kita berkumpul besok pagi. Begitu dia mengatakan itu, semua pembunuh bayaran mengerutkan kening. Mereka tampak tidak senang. Bukankah seharusnya mereka mengurus semuanya terlebih dahulu? Bukankah dia hanya akan membuang waktu semua orang jika mengatakan itu sekarang? Chen, kamu tidak berpikir untuk melarikan diri, kan? Ekspresi Si Chong berubah muram. Jangan lupa bahwa ini adalah misi pertamamu sejak bergabung dengan Istana Surgawi. Kau akan dihukum berat jika menyerah pada misi pertamamu. Aku bisa kabur sekarang, tapi aku tidak bisa kabur selamanya. Mata Nenek Qian Jue menjadi dingin. Melarikan diri, 7 pembunuh bayaran lainnya terkejut. Melihat kedua pihak, mereka langsung tahu bahwa ada konflik di antara mereka. Aku memperingatkan kalian, kalian bertiga baru saja bergabung dengan pengadilan surgawi. Aku khawatir kalian akan menjadi beban bagi kami. Jika kalian menyebabkan perselisihan internal lagi dan memengaruhi misi kami, aku tidak akan memaafkan kalian. Sang pembunuh yang berbicara lebih dulu berkata dengan nada dingin. Para pembunuh bayaran lainnya juga menyatakan persetujuan mereka. Ketiga anggota baru yang tidak berpengalaman itu bisa dengan mudah menimbulkan masalah. Perselisihan internal hanya akan memperburuk keadaan. Bukan kamu yang menentukan apa yang ingin aku lakukan. Nenek Qian Jue tidak peduli dengan ancaman mereka. Nada suaranya sangat menakutkan. Tidak apa-apa selama kita bisa menyelesaikan misi. Kalian bisa tutup mulut untuk melindungi diri kalian sendiri. Sikapnya yang arogan membuat ketujuh pembunuh bayaran itu marah. Bajingan, kau pikir kau siapa? Nenek tua, seorang pembunuh perak. Kau baru saja bergabung dengan Istana Surgawi dan kau sudah begitu sombong. Apa kau tidak tahu bagaimana menghormati senior? Nenek Qian Jue membanting tongkat kerangkanya ke tanah, membungkam semua kritik. Jika ada yang keberatan, datang dan lawan aku setelah kita meninggalkan alam gaib Istana Surgawi. Begitu dia mengatakan itu, beberapa dari mereka menunjukkan sedikit perubahan ekspresi. Mereka tidak berani berbicara sejenak. Meskipun mereka lebih berpengalaman, mereka juga adalah assassin perunggu. Kekuatan mereka berada di tingkat ilahi. Berapa banyak dari mereka yang mampu menandingi Nenek Qian Jue? Dia pasti punya alasan mengapa bersikap begitu arogan. Tidak ada seorang pun yang rela dibunuh olehnya selama misi. Aku tak peduli bagaimana kalian berdebat. Lagi pula aku ada urusan hari ini. Mari kita bertemu di luar Kill City besok pagi. Gu Chen berkata dengan dingin. Ketujuh pembunuh bayaran itu sangat marah. Bagaimana mungkin para pemula ini begitu sombong? Mereka melakukan apapun yang mereka mau. Nak, ibu tidak akan membiarkanmu lolos. Nenek Qian Jue menatap Gu Chen dengan tatapan membunuh. Nenek tua, aku tidak menyimpan dendam padamu. Hanya saja kau tidak sehebat yang lain dan gagal meraih juara pertama dalam penilaian. Jadi, kau berencana membunuhku. Apakah ada logika seperti itu di dunia ini? Gu Chen mencibir. Dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung ke intinya. Logika, kau masih terlalu muda. Aku sudah bertahun-tahun tinggal di prefektur Beijing. Logika selalu diputuskan dengan tinjuku. Nenek Qian Jue berkata dengan nada menghina. Baiklah, itu sederhana dan kasar. Gu Chen sangat marah hingga ia tertawa. Saat ini, ia dipenuhi niat membunuh terhadap Nenek Qian Jue dan Si Chong yang berdiri di sampingnya. Misi ini terkait dengan Istana Dewa Nether. Ada banyak ketidakpastian. Karena kedua orang ini ada di sini untuk ikut bersenang-senang, dia akan bermain bersama mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan melarikan diri. Jika aku melarikan diri, itu sama saja dengan menyerah pada misi. Aturan pengadilan surgawi tidak akan membiarkanku lolos begitu saja. Aku akan berada di luar Kill City besok pagi. Setelah mengatakan itu, Gu Chen berbalik dan melangkah pergi, mengabaikan para pembunuh bayaran lainnya. Kata-katanya penuh kekuatan. Nenek Qian Jue tidak mengejarnya. Matanya berkedip-kedip. Senior, apakah Anda benar-benar akan membiarkan dia pergi? Bagaimana jika dia benar-benar melarikan diri? Si Chong berkata dengan tergesa-gesa. Mau bagaimana lagi? Bertarunglah dengannya di sini. Nenek Qian Jue mencibir. Dia tidak berbohong. Tatapan matanya tidak mungkin berbohong. Dia benar-benar ingin mengakhiri hubungan denganku. Jika memang demikian, biarkan dia hidup 1 hari lagi. Besok adalah hari kematiannya. Bab 95. Gu Chen meninggalkan cabang Istana Surgawi dan kembali ke kota Serigala Serakah. Dia langsung memberitahu Huang Pingsang tentang hal itu. Nenek tua itu satu tim denganmu. Bukankah itu terlalu kebetulan? Huang Pingsang terkejut. Saya khawatir ini bukan kebetulan. Saya terlalu ceroboh. Saya tidak memakai masker saat menerima misi ini. Gu Chen memikirkannya dengan saksama dalam perjalanan pulang. Alasan mengapa kedua orang itu bisa bergabung dengan timnya secara kebetulan kemungkinan besar karena mereka terungkap di lapangan jasa pada hari itu. Jadi, kamu memang kurang berpengalaman. Mari kita tidak membicarakan hal itu dulu. Karena Qian Jue mengincarmu, apakah kau masih akan menerima misi ini?
Dengan kekejamannya, dia mungkin telah memasang jebakan untukmu. Wajah Huang Pingzang tampak muram. Ini adalah misi pertamaku sejak bergabung dengan Istana Surgawi. Aku tidak ingin menyerah begitu saja. Gu Chen berkata. Itu bukanlah alasan utamanya. Dia tidak ingin ketinggalan Istana Dewa Nether. Menyerah pada misi pertama mungkin akan sedikit memengaruhi Anda, tetapi itu lebih baik daripada mempertaruhkan nyawa Anda. Pernahkah kamu berpikir bahwa selain Qianjue dan Si Chong, mungkin ada rekan lain dalam timmu? Itulah sebabnya aku menunda kepulanganku sehari. Aku butuh bantuanmu kali ini, Kakak Huang. Gu Chen berkata dengan serius. Dia tidak ingin mengikuti tim ke kota Qixia tanpa persiapan. Itulah sebabnya dia menunda kepulangannya selama sehari. Dengan tambahan 1 hari, dia masih bisa merencanakan. Orang tua itu akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Apa yang akan kamu lakukan? Huang Pingzang berkata dengan serius. Ia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan Gu Chen. Gu Chen kemudian memberitahu Chen Fan tentang rencananya. Ide bagus. Qianjue dan Si Chong hanya tahu bahwa kakak Chen pandai memanah. Mereka tidak tahu apapun selain itu. Mungkin ini akan berhasil. Mata Huang Pingzang berbinar dan senyum muncul di wajahnya. Ayo kita temui nenek tua itu besok. Cahaya dingin memancar dari mata hitam pekat Gu Chen. Pagi-pagi sekali, di luar kota Qixia. Di atas sebuah bukit, berdiri 9 sosok yang mengenakan jubah putih dan topeng perunggu. Di antara mereka, seorang wanita tua yang agak bungkuk dengan tongkat berjalan sangat menarik perhatian. Kenapa dia belum datang juga? Si Chong berdiri di samping nenek Qianjue dengan ekspresi tidak sabar. Semua orang sudah berada di sana cukup lama, tetapi Gu Chen tidak terlihat dimanapun. Sejujurnya, jika dia adalah Chen Gu, dia tidak akan datang ke sini untuk mati meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan nenek 1000 Jue, yang telah mencapai alam kesempurnaan kekuatan ilahi. Oleh karena itu, dia sedikit khawatir bahwa dia tidak akan bisa melihat akhir tragis Chen Gu hari ini. Dia sudah membuat kesepakatan dengan nenek Qianjue. Jika dia membunuh Gu Chen hari ini, dia akan membeli kembali busur ungu miliknya dari nenek itu dengan harga tinggi. Sejak kehilangan busurnya, kemampuan memanahnya menurun setidaknya 30%. Jantungnya hampir berdebar kencang. Misi kita kali ini adalah menyelidiki pergerakan Istana Dewa Nether. Informan kita sedang menunggu di dekat gerbang kota. Dia akan membawa kita ke Chao Xuanbin. Ketujuh pembunuh bayaran itu sedang mendiskusikan pengaturan khusus untuk misi hari ini. Karena pertengkaran kemarin, nenek Qianjue sama sekali tidak akur dengan mereka. Si Chong sekarang mengikuti arahan nenek Qianjue, jadi dia tidak berani mendekati yang lain. Taois Qianjue. Setelah ketujuh pembunuh bayaran itu menyelesaikan percakapan mereka, salah satu dari mereka berjalan menuju nenek Qianjue. Nada suaranya jauh lebih lembut daripada kemarin. Kemarin terjadi beberapa kesalahpahaman, tetapi itu hanya konflik kecil. Karena kita akan bertarung bersama hari ini, saya harap Taois Qianjue dapat memprioritaskan misi ini. Nada bicara mereka sangat terkendali, tidak lagi tidak menghormati para pembunuh bayaran baru tersebut. Si Chong diam-diam merasa geli. Mengikuti nenek Qianjue memang pilihan yang tepat. Dia begitu kuat sehingga pembunuh perunggu biasa tidak akan berani menyinggungnya. Aku bukan orang yang picik. Selama kau tidak merusak rencanaku, aku tidak akan mempersulitmu. Nenek Qianjue berbicara dengan suara seraknya. Kelompok pembunuh bayaran itu saling pandang. Setelah berpikir sejenak, pemimpin kelompok pembunuh bayaran itu melanjutkan. Taois Qianjue, kami tahu bahwa Anda berselisih dengan Taois Chen. Pengadilan surgawi tidak terlalu ketat dalam hal ini. Jika Anda berada di tempat lain, kami tidak akan ikut campur. Hanya saja, kota 7 pembunuhan agak sensitif saat ini. Orang-orang dari Istana Dewa Dunia Bawah sedang mengejar Chao Xuanbin. Begitu kalian mulai bertempur di sini dan membuat mereka waspada, akan jauh lebih sulit bagi kami untuk melakukan penyelidikan secara diam-diam. Selain itu, menurut sumber yang dapat dipercaya, Menara Acheron telah aktif di daerah ini baru-baru ini. Kita benar-benar tidak seharusnya bertengkar di antara kita sendiri. Oleh karena itu, kami berharap ketika Taois Chen tiba, Taois Qianjue akan untuk sementara waktu mengubur permusuhan dan menyelesaikan masalah dengannya setelah misi selesai. Apa yang dia katakan masuk akal, tidak terlalu ringan maupun terlalu berat. Jika itu orang lain yang waras, mereka pasti akan menyetujuinya. Namun nenek Qianjue tertawa kecil. Kau ingin menghentikanku membunuh bocah Chen Gu itu. Ketujuh pembunuh bayaran itu terkejut. Saya harap Taois Qianjue dapat mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Gambaran yang lebih besar, ini hanya misi investigasi kecil. Jika bukan karena aku ingin membunuh bocah itu, aku bahkan tidak akan repot-repot ikut serta. Karena sifat misi ini adalah investigasi, wajar jika kita tidak menemukan petunjuk apapun. Kata-katanya langsung membuat ketujuh pembunuh itu marah. Qianjue, kau tidak peduli dengan misi ini. Ini urusanmu. Jangan ganggu aku. Aku butuh poin prestasi untuk menyelesaikan misi ini. Taois Su, tidak perlu bersikap sopan kepada wanita tua ini. Kita berbicara kepadanya dengan rendah hati, tetapi dia bahkan tidak mau mundur selangkah pun. Sang pembunuh bayaran yang bertugas bernegosiasi dengan Qianjue melihat bahwa rekan-rekannya sedang marah dan segera berusaha menenangkan mereka. Taois Qianjue, silakan mundur selangkah. Jangan berkelahi dengan Taois Chen di sini. Petani bermarga Zhu itu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku pasti akan membunuh Chen Gu itu. Kau hanya perlu menjauh dari masalah ini. Nada suara nenek Qianjue tidak berubah. Apapun yang terjadi, kita semua adalah pembunuh dari pengadilan surgawi.
Karena kita berada dalam satu tim, kita adalah rekan seperjuangan. Bagaimana mungkin kita membiarkanmu membunuh rekanmu di depan kita? Taois Qianjue, izinkan saya mengingatkan Anda dengan pengalaman saya. Sebagai pembunuh bayaran, ketika menghadapi misi berbahaya, kita hanya bisa mempercayai rekan-rekan kita dari Istana Surgawi. Jika kamu bersikeras melakukan segala sesuatu dengan caramu sendiri, kamu tidak akan bisa melangkah jauh. Kultivator dengan nama keluarga Zhu itu jelas-jelas sangat marah di akhir kata-katanya. Mereka yang terlalu lemah perlu bekerja sama. Dengan pengalaman bertahun-tahun wanita tua ini di dunia kultivasi, rekan-rekan hanya menjadi beban. Nenek Qianjue tampaknya masih tidak mau mendengarkan nasihatnya. Karena memang begitu, jangan salahkan kami jika kami tidak kenal ampun. Suara kultivator bermarga Zhu itu menjadi dingin. Ketujuhnya menyebar dan membentuk formasi segitiga, samar-samar mengelilingi nenek Qianjue. Karena taktik lunak tidak berhasil, mereka memutuskan untuk menyingkirkan nenek Qianjue. Mereka tidak bisa membiarkan dia merusak rencana mereka. Kau ingin membunuhku? Nenek Qianjue memukul tanah dengan tongkatnya dan mencibir. Hanya saja, kau tidak boleh merusak misi ini. Setelah misi selesai, kami akan menyerahkanmu kepada pengadilan surgawi. Tentu saja, jika kau bersikeras bertarung sampai mati, kau tidak bisa menyalahkan orang lain atas kematianmu. Bab 96. Ketujuh pembunuh bayaran itu mulai serius, tetapi nenek seribu Jue tertawa terbahak-bahak. Cobalah dan lihat apakah Anda masih bisa mengalirkan energi di dalam tubuh Anda. Dia menatap mereka dengan mengejek. Ketujuh pembunuh bayaran itu terkejut. Mereka mengerahkan kultivasi mereka, tetapi tubuh mereka lemas dan wajah mereka berubah ungu. Keracunan. Kapan itu terjadi? Ekspresi wajah mereka semua berubah drastis. Tanpa disadari, racun mematikan telah meresap ke dalam tubuh mereka, dan saat mereka mengerahkan energi elemen mereka, racun itu akan melonjak dengan hebat. Para pembunuh bayaran itu jatuh ke tanah. Kultivator bernama Zhu berlutut dengan satu lutut, keringat dingin menetes di dahinya. Aku sudah berada di sini cukup lama. Aku telah melepaskan racun tak berwarna dan tak berbau ke udara. Kultivator di bawah alam nirvana tidak akan bisa menggunakan energi apapun setidaknya selama 5 hari. Nenek seribu Jue berkata dengan tenang. Kau sudah merencanakan kejahatan terhadap kami sejak awal. Kultivator bernama Zhu sangat marah. Konon, hati seorang wanita adalah yang paling kejam. Wanita tua ini telah menunjukkannya dengan sempurna. Apakah kau ingin membunuh kami? Jika kau melakukan itu, seluruh tim akan musnah. Bagaimana kau akan menjelaskannya kepada pengadilan surgawi? Bukankah tadi kau ingin membunuhku? Kita sama saja. Membunuhmu bukanlah masalah besar. Aku akan menyalahkan istana dunia bawah atau menara Acheron saja. Nenek Qianjue itu berani dan kejam. Semua orang tersentak ketika mendengar ini dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan si Chong pun memiliki pemahaman baru tentang kekejaman wanita tua ini. Dia bukan hanya kejam, dia gila. Tidak hanya ketujuh pembunuh itu diracuni, tetapi dia juga menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan energi apapun ketika mencoba mengalirkan energinya. Anggota tubuhnya mati rasa. Aku akan menjagamu sebelum anak Chen itu datang. Aku akan mulai darimu. Nenek seribu Jue mengangkat tongkat kerangkanya dan hendak memukul kultivator terkemuka bernama Su. Dia memang selalu menjadi orang yang otoriter. Dia sudah merasa jijik dengan orang-orang yang mencoba mengendalikannya. Pada saat itu, desir. Kekosongan itu terkoyak, dan guntur bergemuruh seperti gelombang. Sebuah anak panah tiba-tiba ditembakkan dari kejauhan. Tongkat jalan nenek seribu Jue tiba-tiba mengubah arah dan menghantamkannya ke samping. Anak panah itu patah menjadi dua bagian. Chen, nak, aku tahu bahwa sebagai seorang pemanah, kau tidak akan berani melawanku dalam pertarungan jarak dekat. Kau hanya akan melakukan serangan mendadak dari jauh. Wajah tuanya sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan. Dia berbalik dan melihat ke arah panah itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Anak panah itu seperti bintang jatuh, datang berturut-turut tanpa henti. Dia mengayunkan tongkatnya, dan tirai cahaya hitam pekat mengelilinginya dari kiri dan kanan. Semua anak panah jatuh ke dalamnya dan dengan cepat berkarat. Desis gelombang-gelombang-gelombang. Semua serangan mendadak itu meleset. Mata muram nenek Qianjue tertuju pada arah datangnya anak panah. Ketahuan. Dengan hentakan kakinya, dia melayang ke udara dan berubah menjadi gumpalan asap beracun, langsung menuju ke arah Gu Chen. Seorang pemanah hanya bisa mempertahankan keunggulan pada jarak tertentu. Wajahnya dipenuhi senyum sinis. Selama dia berada di depannya, Chen Gu akan berada di bawah kekuasaannya. Nenek Qianjue secepat bintang jatuh. Ia segera tiba di gunung tempat Gu Chen bersembunyi. Dari jauh, dia bisa melihat kepanikan di wajah pihak lain. Itu adalah reaksi normal seekor domba yang bertemu dengan seekor singa. Wus, wus. Dalam kepanikan itu, Gu Chen memegang busur ungu di tangannya dan menembakkan 5 hingga 6 anak panah lagi. Sinar cahaya hitam melesat keluar dari tongkat jalan nenek Qianjue dan dengan mudah menghancurkan serangan mendadak tersebut. Sinar itu akhirnya sampai di puncak kepala Gu Chen, kurang dari 3 meter jauhnya. Itu. Dia memukulkan tongkatnya ke bawah, dan seekor naga berbisa berwarna ungu keabu-abuan yang tembus pandang keluar. Naga itu memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah Gu Chen. Ilmu sihir racunnya sangat ampuh, bahkan mengikis cahaya pelindung asalnya. Dia hampir bisa melihat pemandangan kematiannya dalam sekejap, berubah menjadi genangan darah.
Wajah Gu Chen yang tadinya panik tiba-tiba menjadi tenang. Dia mengangkat pergelangan tangan kirinya, dan kristal kuning di gelang perak itu bersinar terang. Di lereng bukit tempat dia berdiri, awan debu yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan cepat, membentuk lapisan badai pasir di sekelilingnya. Naga berbisa itu menyelam ke dalam pasir, dan suara mendesis akibat korosi terdengar saat pasir itu meleleh dengan cepat. Ketika akhirnya berhasil melewati badai pasir, hanya tersisa lapisan tipis. Sementara itu, sebuah perisai kuning telah terbentuk di depan Gu Chen. Bang! Naga berbisa itu menabrak perisai dan hancur total. Ini hadiahmu karena mendapat juara pertama dalam ujian. Niat membunuh nenek Qian Jue semakin menguat. Dia mendarat di tanah dan mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Tengkorak di bagian atas tongkat itu bersinar hitam. Hosh! Matanya tertuju pada Gu Chen, yang berada di depannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak panah lain akan terbang dari puncak bukit di samping. Anak panah ini sangat menakjubkan, dan aura yang dipancarkannya menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Penyelesaian kekuatan ilahi. Dia terkejut, dan dia langsung menyimpulkan bahwa panah ini lebih berbahaya. Dia mengubah arah tongkatnya dan menghadap panah itu, mengabaikan Gu Chen yang tidak jauh darinya. Mata Gu Chen tiba-tiba berbinar. Dia telah menunggu momen ini sejak lama. Dia melemparkan busur ungu itu ke udara, dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, mendekati nenek Qian Jue dalam sekejap mata. Itu adalah kombinasi dari jurus gerakan dunia bawah dan jurus gerakan melangkah bintang dan bulan. Gerakannya sangat cepat, dan nenek Qian Jue tidak menyangkanya. Saat ia melompat keluar, pedang berat Hongtai milik Gu Chen muncul di tangannya. Ia mengayunkan pedangnya seperti bayangan, menembus langsung ke alam bawah. Seluruh bulu kuduk nenek Qian Jue berdiri, dan dia merasakan bahaya yang sangat besar. Dari kejauhan, terlihat anak panah dari penyempurnaan kekuatan ilahi, dan dari dekat, terlihat pedang Gu Chen yang memukau. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu, dan dia pun masuk ke dalam perangkapnya. Menurut Si Chong, Gu Chen hanyalah seorang pemanah. Secara logis, keahliannya yang lain seharusnya tidak ada yang istimewa. Namun, saat ini, serangan pedang itu memberinya rasa ancaman yang tak kalah dahsyatnya dengan anak panah di kejauhan. Refleksnya telah terlatih karena hidup di ujung pisau selama bertahun-tahun. Dia mengeluarkan raungan panjang, dan tongkat kerangka itu terlepas dari tangannya, langsung menuju ke arah panah yang mematikan itu. Adapun dirinya sendiri, dia mengulurkan tangannya yang keriput. Jari-jarinya berubah menjadi cakar, dan setiap jari seketika berubah seputih giok. Pucat. Dia sebenarnya menggunakan cakarnya untuk menangkis pedang Gu Chen, dan kelima jarinya mencengkeram pedang berat Hongtai milik Gu Chen, menyebabkan pedangnya berhenti bergerak. Jantung Gu Chen berdebar kencang. Jurus cakar macam apa ini? Pedangnya begitu kuat, dan bagaimana mungkin tubuh tua dan lemah nenek Qian Jue bisa menahannya dalam waktu sesingkat itu? Tes-tes gelombang. Pedang berat yang ditekan oleh kelima jari itu sebenarnya mengeluarkan kabut beracun berwarna putih, dan langsung menuju tangan Gu Chen yang memegang pedang tersebut. Perasaan bahaya muncul di hatinya. Gu Chen tidak berani menguji seberapa kuat racun ini, dan dia segera melepaskan pedangnya. Pedang berat Hongtai seketika terpental oleh tangan seputih giok milik nenek Qian Jue, dan dia diam-diam menghela napas lega. Setelah jebakan ini berhasil diatasi, akan sulit bagi serangan mendadak lawan untuk berhasil lagi. Desir. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah pedang Gu Chen terlepas dari tangannya, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menerkam seperti macan tutul, dan tangannya bergerak secepat kilat, dan bilah telapak tangannya berterbangan kemana-mana. 27 Teknik Biduk. Dia langsung mengenalinya, dan hatinya dipenuhi rasa terkejut. Bocah nakal ini baru mendapatkan buku panduan rahasia ini dalam waktu singkat, tetapi dia benar-benar menguasainya dengan sangat cepat. Selain itu, awalnya dia adalah seorang pemanah, lalu dia menunjukkan kemampuan pedang yang luar biasa. Sekarang, karena dia tidak memiliki pedang, dia justru menunjukkan seni bela diri yang ampuh. Dia benar-benar monster. Bab 97. Tangan putihnya yang seperti giok bereaksi seketika dan menyerang Gu Chen. Wajah nenek seribu Jue meringis. Jurus tangan racun suci giok putih adalah kemampuan terkuatnya. Dia hanya perlu menyentuh tubuh lawannya untuk membunuhnya seketika. Saat ini, mata polaritas ungu Gu Chen bergerak tanpa henti. Dia mengulurkan tangannya dengan kecepatan kilat dan meraih pergelangan tangan nenek Qian Jue. Dia menghindari cakar giok putih dan meninju dada nenek Qian Jue dengan tangan lainnya. Bam! Ekspresi wanita tua itu berubah drastis. Ia merasa seperti jantungnya dihantam palu berat. Tubuhnya terlempar seperti karung yang robek. Gu Chen mengejarnya dan menggunakan seluruh teknik 27 tiangan. Terkadang, itu berupa pukulan telapak tangan, dan terkadang, itu berupa pukulan tinju. Nenek seribu Jue kelelahan dan tidak mampu membela diri. Nenek seribu Jue berdarah deras. Dia tidak menyangka Gu Chen begitu kuat dalam pertarungan jarak dekat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pemanah. Ia hanya bisa menggunakan kultivasinya yang mendalam untuk melindungi dirinya sendiri. Ia menggigit ujung lidahnya dan melepaskan asap beracun dari tubuhnya. Asap itu menyatu dengan cahaya vital dan menjadi satu dengan tubuhnya. Cobalah lagi jika kamu tidak takut kehilangan tanganmu. Racun di tubuhku bisa membunuh siapapun yang menyentuhnya. Rambutnya acak-acakan dan ekspresinya tampak garang. Dia telah terpojok. Ekspresi Gu Chen berubah dingin. Tangannya tertutup armor sisik bintang berwarna emas gelap. Dia melompat ke kepala nenek seribu Ju. Palu bulan yang merangkul matahari. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengepalkan tinjunya ke matahari dan bulan lalu menghantamkannya dengan keras.
Ledakan. Seluruh puncak gunung berguncang hebat. Energi dahsyat membanjiri seluruh area, dan keributan menyebar luas. Setelah semuanya berakhir, terdapat sebuah lubang yang dalam di tanah. Di dalam lubang itu hanya ada genangan daging dan darah. Mendesis. Bisa terus mengalir keluar dari daging dan darah, mengeluarkan suara mendesis. Itu sangat menakutkan. Gu Chen berdiri di samping lubang itu. Armor sisik bintang di tangannya perlahan menghilang. Dia tampak lega. Nenek Seribu Jue menggunakan tubuhnya sendiri untuk memurnikan racun. Itu mengerikan. Jika bukan karena perlindungan armor sisik bintang, dia harus melumpuhkan tangannya untuk membunuhnya. Kami terlalu ceroboh. Kami tertipu oleh tipu daya Nenek Seribu Jue. Sekarang kami bahkan tidak bisa bergerak. Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan rekan Taoist Chen. Kuharap dia bisa membunuh Qian Jue itu. Jika tidak, dengan keganasan wanita tua itu, kita pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Banyak dari para pembunuh bayaran yang gugur dari Istana Surgawi tersenyum getir. Mereka merasakan suara pertempuran yang datang dari kejauhan dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Si Chong juga terlibat dan diracuni. Ia dengan lemah menjauh dari ketujuh orang itu, takut mereka akan melampiaskan kemarahan mereka padanya. Pendeta Chen itu terlalu muda. Qian Jue tidak hanya mahir dalam teknik racun, dia juga sangat jahat. Aku khawatir dia tidak akan mampu mengalahkannya. Dia tampaknya mahir memanah. Qian Jue sudah menemukan posisinya. Aku khawatir dia akan mati lebih cepat daripada kita. Seseorang berkata dengan pesimis. Padahal, situasinya sangat jelas. Bahkan 7 pembunuh berpengalaman pun telah jatuh ke dalam perangkap Qian Jue, apalagi seorang pemula seperti Chen Gu. Pertempuran tampaknya telah berakhir. Kultivator bermarga Zhu menatap ke kejauhan. Dia merasakan energi dunia yang kacau perlahan mereda dan tiba-tiba berkata. Semua orang tak kuasa menahan napas. Beberapa di antara mereka tak kuasa memejamkan mata, bersiap menghadapi bencana yang akan menimpa mereka. Setelah sekian lama, seberkas cahaya melintas dari medan perang. Berkas cahaya itu mendarat di tanah dan berubah menjadi seorang pria yang mengenakan jubah putih dan topeng perunggu. Ketika ketujuh orang itu melihat orang tersebut, mereka terkejut sesaat sebelum wajah mereka berseri-seri kegembiraan. Meskipun dia mengenakan topeng, orang ini jelas bukan Qian Jue. Dia adalah Chen Gu. Pemuda bermarga Chen ini ternyata berhasil mengalahkan nenek Qian Jue yang jahat. Sungguh luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Si Chong menatap Gu Chen seolah-olah dia melihat hantu. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Nenek Qian Jue pergi dengan cara yang mengancam. Membunuh Gu Chen seharusnya semudah menjentikkan telapak tangannya. Mengapa dia malah membiarkannya datang ke sini? Apakah Qian Jue sudah meninggal? Itu tidak mungkin. Saat ia masih dalam keadaan syok, Gu Chen berjalan menghampirinya. Kata pertama yang diucapkannya sudah cukup untuk memastikan bahwa nenek Qian Jue benar-benar telah meninggal. Anak panah bulu hijau yang disertakan dengan busur ungu tidak ada di cincin penyimpanan wanita tua itu. Sepertinya kau tidak memberikannya padanya. Di mana anak panah itu? Si Chong yang lemah merasa ngeri dan buru-buru berkata, semuanya ada di cincin penyimpananku. Aku bisa memberikannya padamu. Aku bisa memberikan semuanya padamu. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Asalkan kau mengizinkanku pergi. Dia sangat kooperatif. Dia tahu bahwa nenek Qian Jue adalah pendukungnya. Sekarang setelah nenek itu meninggal dan dia diracuni, Gu Chen bisa membunuhnya dengan mudah. Gu Chen berjalan menghampirinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Si Chong menjerit, menyeret tubuhnya di tanah sambil berusaha merangkak mundur. Tolong, kakak Chen, jika kau mengizinkanku pergi, ayahku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Hadiahmu pasti akan lebih besar daripada hadiah nenek Qian Jue. Aku berjanji akan mengikuti petunjukmu mulai sekarang. Bang! Sebelum si Chong menyelesaikan kalimatnya, sebuah kaki mendarat tepat di depan matanya. Sesaat kemudian, dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ketujuh pembunuh bayaran itu gemetar ketakutan ketika melihat otak si Chong berceceran di tanah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kepala si Chong hancur diinjak. Adapun Chen Gu, dia tidak merasakan apapun. Dia menggeledah mayat itu sebentar dan dengan cepat mengambil semua barang berharga. Dia adalah pria yang kejam. Ketujuh pembunuh bayaran itu sangat kagum pada Gu Chen. Mereka bahkan lebih mengagumkan daripada nenek Qian Jue. Setelah memindai cincin penyimpanan si Chong dengan indera ilahinya, Gu Chen menemukan panah bulu hijau yang selama ini dicarinya. Gu Chen sangat gembira. Dengan demikian, busur dan anak panah ungu hijau telah selesai. Dengan kekuatannya, kemampuan memanahnya akan meningkat ke level berikutnya. Sumber daya di cincin penyimpanan yang baru saja ia peroleh, terutama simpanan pribadi nenek Qian Jue, membuatnya semakin gembira. Wanita tua itu telah mendominasi prefektur Beijing selama bertahun-tahun. Dia pasti telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Dengan cepat menahan kegembiraannya, Gu Chen berbalik dan berjalan menuju ketujuh pembunuh bayaran itu. Ketujuh pembunuh bayaran itu merasa gugup. Mereka takut Gu Chen memiliki niat jahat terhadap mereka seperti nenek Qian Jue. Lagi pula, jika dia membunuh ketujuh orang itu, dia akan bisa mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Kalian bertujuh telah diracuni. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketujuh pembunuh bayaran itu menghela napas lega ketika mendengar kata-kata Gu Chen. Ada banyak botol dan guci di cincin penyimpanan Qian Jue, tetapi saya tidak dapat menentukan mana yang merupakan penawar racun Anda.
Racun ini terutama bertujuan untuk mengurangi kekuatan bertarung kita. Racun ini tidak akan membunuh kita. Selama kita kembali ke markas dan menukarkan poin prestasi kita dengan penawar racun, kita akan baik-baik saja. Kata petani yang bermarga Zhu itu. Jika memang begitu, Gu Chen mengangguk dan memandang ke kejauhan. Saudara Taois Huang, Anda bisa mengembalikannya. Sosok Huang Pingsang muncul. Dia melirik ketujuh pembunuh bayaran itu dan mengangguk. Oke. Melihat bahwa dia telah setuju, ketujuh pembunuh bayaran itu sangat gembira. Saat ini, mereka bahkan lebih lemah daripada manusia biasa. Akan sangat membantu jika ada seseorang yang bisa mengawal mereka kembali. Gu Chen menatap kultivator bermarga Zhu. Sebelum kita pergi, tolong ceritakan tentang informan di kota tujuh pembunuh. Para pembunuh bayaran itu terkejut ketika mendengar hal tersebut. Saudara Taois Chen, apakah Anda akan menjalankan misi ini sendirian? Qianjue dan Si Chong sama-sama tewas. Mereka telah kehilangan kekuatan bertarung dan tidak akan mampu bergerak selama beberapa hari. Jika Gu Chen ingin menjalankan misi sendirian, itu akan terlalu berbahaya. Bab 98. Gu Chen mengangguk. Masalah ini menyangkut istana Dewa Nether. Entah itu kolam naga atau sarang harimau, dia harus menyelidikinya. Saudara Taois Chen, mengapa Anda tidak menunggu beberapa hari sampai saya pulih dan kemudian pergi bersama Anda? Petani Zhu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jika bukan karena Gu Chen, dia pasti sudah mati. Dia berterima kasih padanya dan tidak ingin dia mengambil risiko sendirian. Aku khawatir saat itu sudah terlambat. Gu Chen menolak. Karena Qianjue, si tikus sialan itu, mereka mungkin sudah terbongkar. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dia hanya ingin memasuki kota Seven Kill secepat mungkin. Melihat sikap tegas Gu Chen, kultivator Zhu tidak mencoba menghentikannya dan dengan jujur menceritakan tentang informan istana surgawi kepadanya. Saudara sesama penganut Taoisme, berhati-hatilah. Kelompok itu mengucapkan selamat tinggal kepada Gu Chen dan pergi bersama Huang Pingsang. Gu Chen berjalan sendirian menuju kota tujuh pembunuh. Sepanjang jalan, penampilan dan tubuhnya perlahan berubah. Ketika dia mendekati gerbang kota, dia telah berubah dari seorang pemuda yang berwajah muda menjadi seorang pria gagah berwajah gelap. Begitu memasuki kota, ia mengikuti instruksi kultivator Zhu dan tiba di sebuah kediaman terpencil. Dia mengetuk pintu 2 kali dengan pelan, lalu 3 kali. Dengan bunyi derit, pintu terbuka. Seorang pemuda yang gagah berani menjulurkan kepalanya dan dengan hati-hati berkata, naga sejati itu kesepian, seperti eceng gondok di atas air alam semesta. Gu Chen langsung menjawab, pergilah ke selatan menuju padang rumput laut api, buka istana surgawi di tanah yang subur. Ekspresi pemuda yang penuh semangat itu menjadi rileks. Dia membuka pintu dan mempersilakan Gu Chen masuk. Kau terlambat. Kata-kata pertamanya membuat Gu Chen mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi? Cao Xuanbin itu bersembunyi di kediaman keluarga Peng di kota. Namun belum lama ini, mata-mata keluarga Peng mengirimkan kabar bahwa sekelompok orang menerobos masuk ke kediaman keluarga Peng dan membawanya pergi secara paksa. Ekspresi Gu Chen berubah gelap. Apakah mereka orang-orang dari istana Dewa Nether atau paviliun mata air kuning? Kelompok orang itu tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Kalau saya tidak salah, mereka seharusnya orang-orang dari paviliun mata air kuning. Sebenarnya, mata-mata kita sudah lama menyadari keberadaan mereka. Mereka memasuki kota kemarin, tetapi mereka sedang menunggu waktu yang tepat. Sepertinya ada pertempuran di luar kota. Apakah kalian bertempur dengan seseorang? Kurasa mereka merasakan ada kekuatan lain yang mengawasi mereka, jadi mereka tidak sabar untuk menculik Cao Xuanbin. Kata-kata pemuda yang bersemangat itu membuat Gu Chen merasa murung. Sepertinya nenek Qianjue telah memperingatkan mereka, dan mereka telah kehilangan kendali. Menara Acheron telah memimpin. Sudah berapa lama mereka pergi? Kita mau pergi kemana? Tanya Gu Chen buru-buru. Mereka secara alami pergi ke arah yang berlawanan dengan keributan yang disebabkan oleh pertempuran para kultivator di luar kota. Ketika Gu Chen mendengar ini, dia langsung ingin mengejar. Tunggu, kamu pergi sendirian. Di mana yang lainnya? Sejauh yang dia ketahui, pengadilan surgawi seharusnya mengirim tim investigasi beranggotakan 10 orang. Hanya aku. Gu Chen tidak menjelaskan lebih lanjut. Kalau begitu, sebaiknya kau kembali ke tempat asalmu. Perlu saya beritahu, Menara Acheron telah mengirimkan total 20 pemanggil roh. Masing-masing dari mereka setara dengan asasin perunggu dari istana surgawi. Lagi pula, mereka tampaknya membawanya ke petinggi. Jika kau mengejar mereka, kau mungkin akan bertemu dengan para ahli seperti sang pemangsa roh. Pemuda yang penuh semangat itu berkata. Terima kasih atas pengingatnya. Gu Chen hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum menghilang begitu saja, menyebabkan pemuda yang cakap itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Orang lain yang lebih menginginkan poin prestasi daripada nyawanya. Gu Chen mengikuti petunjuk informan dan meninggalkan kota Qixia. Dia membentangkan sayap perjalanan anginnya dan mencari ke suatu arah. Dia kembali mengenakan jubah putih dan topengnya. Matanya di balik topeng berwarna ungu dan berkilau. Saat dia mengaktifkan pupil ekstrim ungunya, dia dapat dengan mudah melihat segala sesuatu yang berjarak puluhan mil jauhnya. Hal ini memberinya kemampuan untuk mendeteksi keberadaan musuh terlebih dahulu. Dia mengikuti dengan cermat. Tidak diragukan lagi, dia kalah jumlah. Dia tidak berencana untuk menjadi pahlawan dan merebut Cao Xuanbin dari Menara Acheron. Namun, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia mungkin bisa mendapatkan informasi yang berguna jika terus mengikuti.
Tak lama kemudian, sekelompok kecil sosok hitam muncul di tanah di depannya. Mereka adalah sekelompok orang yang mengenakan jubah Taois berwarna kuning dan topeng hantu. Dengan penglihatan Gu Chen yang sangat tajam, ia menghitung jumlah mereka sekilas. Tepat ada 20 orang, yang sesuai dengan apa yang dikatakan informan. Di antara kelompok mereka, ada seorang pemuda gemuk yang tidak sesuai dengan temperamen mereka. Ia dengan santai digendong di punggung seorang pemanggil roh dan tidak bisa bergerak. Sayap perjalanan angin Gu Chen berhenti hampir seketika. Meskipun mereka berada puluhan mil jauhnya dan mustahil bagi mereka untuk menemukannya. Pupil matanya menyempit, dan tatapannya terfokus pada sisi berlawanan dari kelompok Menara Acheron. Ada kelompok orang lain di depan mereka. Alasan mengapa Gu Chen bisa menyusul mereka begitu cepat adalah karena kelompok orang lain telah terlebih dahulu menghalangi mereka. Kelompok orang lainnya mengenakan jubah hitam yang disulam dengan gambar burung pipit berwarna gelap. Mereka mengenakan tudung dan memancarkan aura dingin dan suram. Istana Dewa Dunia Bawah. Mereka telah memblokir kelompok Menara Acheron, dan kedua pihak berada dalam kebuntuan. Ketika ia melihat musuh-musuhnya lagi dan teringat bahwa kelompok orang inilah yang secara pribadi menyebabkan tragedi di kediaman Feng Lin, mata Gu Chen menjadi haus darah. Ia tidak menginginkan apapun selain membunuh mereka semua. Namun, ia segera tenang dan turun dari langit. Ia perlahan mendekati kedua kelompok orang itu dari darat. Kedua kelompok orang itu hanya saling berhadapan. Mereka tidak bergerak dan berada dalam keadaan yang aneh. Dia tidak tahu apa yang mereka negosiasikan, jadi dia ingin mencari tahu terlebih dahulu. Dengan menggabungkan teknik penyembunyian nafas Istana Dewa Dunia Bawah dan teknik penguncian esensi Istana Surgawi, seluruh tubuh Gu Chen seketika berubah menjadi udara transparan di mata para kultivator biasa. Teknik penyembunyian nafas Istana Dewa Dunia Bawah terutama digunakan untuk menyembunyikan kultivasi dan aura seseorang, sementara teknik penguncian esensi Istana Surgawi digunakan untuk menekan ki darah yang berlebihan di dalam tubuh seseorang. Kedua teknik tersebut memiliki kedalaman masing-masing, dan ketika digunakan bersamaan, efeknya akan berlipat ganda. Gu Chen diam-diam mendekati kedua kelompok orang itu. Tak lama kemudian, ia sudah berada kurang dari 2 mil jauhnya. Saat ini, dia tidak melangkah lebih jauh. Di satu sisi, dia mengaktifkan pupil ekstrim ungu untuk memeriksa, sementara di sisi lain, dia menyebarkan indera ilahinya. Gu Chen, yang menguasai teknik pemurnian jiwa cahaya bulan, memiliki jangkauan yang lebih dari 10 kali lipat dibandingkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Tingkat kemampuannya pun jelas lebih tinggi. Keuntungan paling nyata dari hal ini adalah, dalam situasi di mana tingkat kultivasi mereka serupa, dia dapat menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa orang lain tanpa terdeteksi. Namun, ketika orang lain memeriksanya, dia akan dapat merasakannya. Indera ilahi seorang kultivator tingkat akhir biasa di alam kekuatan transenden hanya dapat mencakup radius sekitar 300 kaki, yang hanya setara dengan standar Gu Chen di tingkat awal. Namun kini, setelah ia memasuki tahap akhir, jangkauan indera ilahinya mencapai 1000 kaki, yang hampir setara dengan kultivator alam nirvana. Keuntungan yang didapatnya biasanya tidak terasa signifikan, tetapi saat ini, hal itu terlihat jelas. Indera ilahi Gu Chen menyebar, dan percakapan antara kedua kelompok orang itu langsung terdengar olehnya. Semua orang dari Paviliun Dunia Bawah, Istana Dewa Dunia Bawah kami bertekad untuk mendapatkan Cao Xuanbin ini. Kami berharap kalian dapat menahannya di sini. Hanya dalam mimpimu, kami sudah memilikinya, jadi bagaimana mungkin kami memberikannya padamu? Jika Anda ingin kami menyerahkannya kepada Anda, itu bukan hal yang mustahil. Tapi pertama-tama, beritahu kami, mengapa Istana Dewa Dunia Bawah Anda begitu terobsesi dengannya? Bukankah sudah cukup kau memusnahkan keluarga Cao? Kau juga gigih mengejar pemuda biasa-biasa saja itu. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia, kan? Orang-orang dari Paviliun Dunia Bawah berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki. Bab 99. Aktivitas Istana Dewa Nether di benua timur dalam beberapa bulan terakhir sungguh aneh. Tidak hanya pengadilan surgawi yang penasaran, tetapi Menara Dunia Bawah juga sangat tertarik. Bagi mereka, menangkap Cao Xuanbin adalah hal sekunder. Yang terpenting adalah memahami niat Istana Dewa Nether. Karena itu, mereka tidak melakukan apapun ketika menyelinap masuk ke Seven Kill City. Jika keributan di luar kota tidak membuat mereka khawatir, mereka tidak akan bertindak secepat itu. Pemimpin para pembunuh dari Istana Dewa Nether menyadari niat Menara Mata Air Kuning. Orang ini ditunjuk oleh atasan. Saya tidak tahu detailnya, namun para petinggi telah menginstruksikan bahwa jika orang ini jatuh ke tangan pengadilan surgawi atau Menara Mata Air Kuning Anda, kita tidak dapat dengan mudah menggunakan kekerasan. Kita dapat berbicara dengan baik. Bagaimana, jika Anda tidak menjawab pertanyaan saya, lalu apalagi yang bisa kita bicarakan? Utusan pemanggil jiwa dari Netherworld Manor mengatakan ini, tetapi dia sangat menahan diri. Kedua belah pihak memiliki jumlah dan kekuatan yang hampir sama. Jika mereka sampai bertempur, dia tidak yakin bisa menang. Istana Dewa Netherku bersedia menukar sebotol air Nether dengan Cao Xuanbin. Begitu dia mengatakan itu, para utusan pemanggil jiwa dari Netherworld Manor langsung gempar. Tampaknya nilai air Ming itu luar biasa. Benarkah begitu? Ekspresi utusan pemanggil roh terkemuka itu berubah beberapa kali. Matanya yang tersembunyi di balik topeng hantu bersinar penuh kegembiraan. Itu benar sekali. Selama Anda menyerahkan orangnya, kami berjanji akan memberikannya kepada Anda. Tentu saja, kami hanyalah prajurit dunia bawah biasa. Sesuatu yang berharga seperti air dunia bawah tentu saja tidak ada bersama kami. Air itu dijaga bersama oleh para jenderal dunia bawah.
Jika Anda menerima persyaratannya, kami dapat segera memberi tahu atasan. Saat itu, kami akan menyerahkan barangnya. Pembunuh bayaran dari Istana Dewa Nether menambahkan. Aku akan membiarkan kalian pergi memberi tahu mereka. Begitu Jenderal Dunia Bawah tiba, kita mungkin akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Orang-orang dari Menara Mata Air Kuning menggelengkan kepala mereka. Lagi pula, kami tidak memiliki wewenang penuh dalam masalah ini. Sejujurnya, kami berencana mengirim anak ini ke utusan pemakan jiwa. Kalau begitu, biarlah para bangsawan dari kedua belah pihak berdiskusi dan mengambil keputusan. Dengan para sandera berada di tangan kami, Anda tidak perlu khawatir kami akan melakukan sesuatu yang membahayakan Anda. Orang dari Istana Dewa Nether itu menyarankan. Orang-orang dari Menara Dunia Bawah menundukkan kepala dan berbisik satu sama lain sebelum dengan cepat menjawab. Baiklah, mari kita hubungi mereka. Dengan demikian, kedua pihak berada dalam kebuntuan. Beberapa pemimpin menggunakan metode seperti jimat transmisi suara 10.000 mil untuk menghubungi atasan mereka masing-masing. Setelah beberapa saat, utusan pemakan jiwa mengatakan bahwa jika Istana Dewa Nether benar-benar bersedia menggunakan air gelap sebagai gantinya, kita bisa menyerah pada Cao Xuanbin ini. Orang dari Menara Dunia Bawah itu berkata. Ketika pemuda gemuk di bahu itu mendengar ini, matanya membelalak dan wajahnya dipenuhi rasa enggan. Tapi dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya untuk berbicara. Jenderal Dunia Bawah juga telah merespons. Karena penguasa yang bertanggung jawab atas pengamanan air Dunia Bawah berada cukup jauh, dia mungkin baru akan tiba di sini besok pagi. Baru setelah itu kita dapat melanjutkan transaksi. Pria dari Istana Dewa Nether itu berkata dengan ragu-ragu. Jangan bilang dia sedang merencanakan sesuatu. Orang-orang dari Menara Netherworld langsung merasa tidak senang. Kami tulus dalam urusan kami. Percayalah, kami menginginkan Cao Xuanbin hidup lebih lama daripada Anda. Jika kami melakukan tipu daya dan kalian membunuh para sandera, kami akan bertanggung jawab. Orang-orang dari Istana Dewa Dunia Bawah segera menjelaskan, tetapi orang-orang dari Paviliun Dunia Bawah tampaknya tidak mempercayai mereka. Melihat ini, pemimpin Istana Dewa Dunia Bawah menghela napas dan berkata, sejujurnya, pemuda ini adalah anggota berpangkat tinggi di Istana Dewa Dunia Bawah kami. Sejujurnya, bocah ini adalah anggota eselon atas Istana Dewa Dunia Bawah kami, seorang pengawal Dewa Dunia Bawah dengan julukan pria topi bambu. Dia berulang kali mengatakan bahwa dia harus ditangkap hidup-hidup, bukan mati, jadi kami benar-benar tidak berani bermain-main. Ketika mereka mengatakan itu, orang-orang dari Menara Netherworld agak mempercayai mereka. Mereka menghindari mereka dan mulai berdiskusi secara pribadi. Utusan Lord Soul Eater mengatakan bahwa dia hanya bisa tiba di sini larut malam. Mengapa kita tidak sepakat dan menunggu kedatangannya sebelum mengambil keputusan? Utusan pemakan jiwa agung itu mengetahui teknik rahasia pencarian jiwa. Pada saat itu, apapun yang ingin dilakukan Istana Dewa Dunia Bawah, pencarian jiwa agung terhadap Cao Xuanbin dan perolehan ingatannya secara alami akan mengungkap kebenaran. Usulan ini disetujui oleh semua orang, dan mereka semua mengangguk. Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang hampir sama. Jika mereka tidak menyetujui syarat ini, mereka harus bertarung sampai mati. Pada saat itu, mereka mungkin akan kehilangan setengah dari rakyat mereka. Tak seorang pun dari mereka bersedia mengorbankan nyawa mereka untuk Cao Xuanbin, yang tidak memiliki nilai apapun. Bagaimana jika Istana Dewa Dunia Bawah hanya mengulur waktu dan ingin melancarkan serangan mendadak saat kita lengah? Tanya salah satu dari mereka dengan hati-hati. Jika memang demikian, kalian harus mengawasi Cao Xuanbin. Dia adalah jimat pelindung kita. Bagi Netherworld Water, risiko kecil ini layak diambil. Utusan Lord Soul Eater mengatakan bahwa jika transaksi ini dapat diselesaikan dengan lancar, kita semua akan memberikan kontribusi yang besar. Memikirkan imbalan yang besar, kelompok utusan pemanggil jiwa itu diam-diam merasa gembira. Pemimpin mereka melangkah maju dan menerima syarat Istana Dewa Dunia Bawah. Karena itu, kami akan mendirikan kemah di sini dan menunggu malam. Ketika para petinggi dari kedua belah pihak datang, mereka akan bernegosiasi secara pribadi. Demi kehati-hatian, mohon mundur sejauh 5 mil. Orang-orang dari Istana Dewa Dunia Bawah tidak keberatan. Jaraknya hanya 5 mil. Orang-orang dari Menara Dunia Bawah tidak bisa lari. Dengan demikian, kedua belah pihak bergerak menjauh satu sama lain sejauh 5 mil dan hidup berdamaian, bersiap menunggu malam tiba. 2 mil jauhnya, Gu Chen, yang telah menggunakan indera ilahinya untuk memata-matai negosiasi kedua belah pihak, mau tak mau mengerutkan kening. Kupikir kedua belah pihak pasti akan bertarung. Saat itu, aku bisa memanfaatkan kekacauan untuk mencari keuntungan di tengah kekacauan. Setidaknya, aku bisa membunuh beberapa orang dari Istana Dewa Dunia Bawah. Aku tidak menyangka Istana Dewa Dunia Bawah akan menawarkan syarat untuk menyuap Menara Dunia Bawah. Harta karun macam apa air dunia bawah itu? Apakah benar-benar seberharga itu? Ekspresi Gu Chen tampak muram. Berdasarkan perkembangan situasi, Istana Dewa Dunia Bawah akan mampu merebut Cao Xuanbin sesuka hati mereka. Adapun dia, semua usahanya akan sia-sia. Aku harus mengganggu negosiasi mereka, apapun yang terjadi. Gu Chen menggertakkan giginya. Jubah burung pipit dunia bawah yang hitam pekat seperti malam itu merangsang sarafnya. Namun, kedua belah pihak memiliki lebih banyak orang daripada dia. Bagaimana mungkin dia mengganggu negosiasi? Jika dia melakukan kesalahan, dia bisa kehilangan nyawanya. Sudah terlambat untuk kembali ke Istana Surgawi dan meminta bala bantuan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ekspresi Gu Chen berubah, dan dia berpikir lama sekali.
Saat langit hampir gelap, ia melihat angsa liar terbang ke selatan di kejauhan. Salah satu angsa liar terpisah dari kawanannya, tampak sangat tidak terkoordinasi. Sebuah ide terlintas di benaknya. Oke, ayo kita lakukan. Sudut-sudut bibirnya melengkung ke atas, dan kilatan tanpa ampun terpancar dari matanya. Bulan merah darah itu seperti kail, dan malam itu sedingin air. 20 utusan pemanggil roh dari menara dunia bawah ditempatkan di sebuah bukit. Sebuah api unggun dinyalakan, dan mereka mengobrol riang satu sama lain. Asalkan utusan pemakan roh tiba larut malam, mereka akan dapat menyerahkan si gemuk kecil keluarga Cao dengan lancar, dan mereka akan menerima imbalan yang besar. Hadiah ini sangat besar sehingga hadiah dari 10 misi biasa pun tidak bisa dibandingkan. Orang-orang dari Istana Dewa Dunia Bawah berada sejauh 5 mil. Mereka memandang malam yang damai, yang sangat menenangkan. Desis. Angin astral bertiup, dan tiba-tiba, terdengar suara siulan yang tajam. Seorang utusan pemanggil roh sedang bermeditasi dalam keheningan ketika sebuah panah biru tiba-tiba melesat ke arahnya. Panah itu secepat kilat, dan niat membunuhnya terungkap. Puff! Sebelum dia sempat bereaksi, kepalanya tertembus, dan dia tertancap di tanah oleh panah itu. Darah menyembur deras. Bab 100. Serangan musuh. Ekspresi para utusan pemanggil roh berubah. Mereka berdiri dengan ekspresi tegas. Siapa yang melakukannya? Semua orang diliputi amarah di malam yang gelap. Anak panah hijau yang menembus kepala rekan mereka melesat kembali dan mendarat ke arah para pembunuh Istana Dewa Dunia Bawah. Istana Dewa Dunia Bawah yang hina. Beraninya mereka menipu kita. Apakah mereka tidak ingin anak Cao itu hidup? Seseorang berkata dengan marah. Tenanglah, mungkin itu bukan Istana Dewa Dunia Bawah. Mereka sudah bernegosiasi dengan kita. Tidak perlu melakukan ini. Hari ini, pengadilan surgawi tampaknya telah muncul di luar kota Kill Seven. Mungkin mereka ingin menabur perselisihan. Pemimpin utusan pemanggil roh berkata. Dia teliti dan tidak terburu-buru menyerang, takut akan jatuh ke dalam perangkap orang lain. Hosh! Anak panah hijau lainnya melesat keluar, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Dentang! Kali ini, semua orang sudah siap. Mereka bekerja sama untuk memukul mundur serangan itu. Anak panah itu terbang kembali. Seseorang berjalan keluar dari kegelapan malam. Dengan lambaian tangan yang santai, anak panah itu mendarat di tempat anak panah di punggungnya. Orang itu mengenakan jubah hitam berhiaskan sulaman burung pipit dunia bawah dan tudung. Jelas sekali dia berasal dari Istana Dewa Dunia Bawah. Semua orang geram, mereka hendak memarahi dan menuduhnya mengingkari janji ketika sosok hitam itu bergerak. Desir. Teknik pergerakan pihak lawan seperti hantu. Ia meninggalkan serangkaian bayangan seolah-olah sedang melesat menembus kegelapan malam. Dia menyerbu ke arah utusan pemanggil roh terdekat. Dia mengangkat tangannya, dan kilatan pedang terang muncul di malam yang gelap. Teknik gerakan dunia bawah. Ini adalah Istana Dewa Dunia Bawah. Sialan, bunuh dia. Pemimpin itu mengenali teknik gerakan tersebut dan sangat marah. Gu Chen mengangkat pedang astral apinya dan melukai satu orang dengan cepat dan tepat. Dia mendorong mundur dua orang lainnya dan bertarung untuk sementara waktu. Kemudian, dia berpura-pura kalah dan melarikan diri. Kamu pikir kamu mau pergi kemana? Kau membunuh rekanku. Aku akan mengambil nyawamu. Orang-orang dari Menara Acheron semuanya adalah orang-orang putus asa. Pemandangan darah membangkitkan naluri membunuh mereka. Mereka semua mengejar Gu Chen. Gu Chen berlari kencang menuju Istana Dewa Dunia Bawah. Di tengah jalan, dia menarik busur ungu di tangannya dan memasang 3 anak panah. Dia menarik tali busurnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiga anak panah itu membentuk lengkungan tajam di malam yang gelap. Di bawah bidikan mata kutub ungu, mereka mendarat tepat di tengah-tengah para pembunuh Istana Dewa Neraka yang sedang beristirahat di kejauhan. Beberapa anak panah tiba-tiba berjatuhan dari langit, dan lengan seorang pembunuh langsung tertembak dan meledak. Jeritan memilukan memenuhi malam. Semua pembunuh bayaran di Istana Dewa Nether terkejut. Mereka berdiri dan melihat orang-orang dari paviliun dunia bawah bergegas mendekat dari kejauhan. Orang-orang dari paviliun Acheron itu hina dan tidak tahu malu. Mereka ingin membunuh kita semua. Selamatkan aku. Gu Chen berlari paling depan. Dia sudah menyimpan busur ungunya dan berteriak cemas. Jubah dan teknik gerakan warisan dari Istana Dewa Dunia Bawah segera meyakinkan orang-orang di Istana Dewa Dunia Bawah untuk mempercayainya. Sialan Menara Dunia Bawah, mereka benar-benar tidak tahu tempat mereka. Lakukan, kita tidak bisa membiarkan mereka membawa Cao Xuanbin pergi. Membunuh. Di tengah kegelapan malam, pertempuran kacau pun pecah. Dua kekuatan yang awalnya saling menahan diri justru tersulut oleh sebuah pemicu dan tak dapat dihentikan. Gu Chen bergegas masuk ke dalam kelompok Istana Dewa Dunia Bawah dan berpura-pura mencari perlindungan. Para penghuni Istana Dewa Dunia Bawah tidak punya waktu untuk memikirkannya. Mereka baru saja memastikan bahwa pihak lain memang berasal dari Istana Dewa Dunia Bawah ketika mereka bertarung dengan para pengejar yang marah di saat berikutnya. Sesaat kemudian, pedang berkelebat, dan darah serta daging berhamburan kemana-mana. Para pembunuh dari kedua pihak bertempur dengan sengit. Gu Chen berpura-pura terluka dan bersembunyi di belakang. Melihat kedua pihak bertarung, dia tahu bahwa rencananya yang berisiko telah berhasil. Dia mengamati kobaran api dari sisi lain dan merasa puas. Kedua belah pihak adalah kultivator yang mahir dalam membunuh. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah dari mereka terbunuh atau terluka, meninggalkan tumpukan mayat yang besar.
Darah mengalir seperti sungai di tanah, dan cahaya mantra Dharma serta harta karun Dharma bertabrakan di malam yang gelap. Ada yang tidak beres. Siapa yang memulai duluan? Pertempuran itu sangat sengit. Ketika hanya tersisa 7 atau 8 orang di kedua pihak, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Desir. Para pembunuh bayaran yang tersisa semuanya memperhatikan Gu Chen, yang sedang mengamati dari samping. Kau bukan dari Istana Dewa Dunia Bawah. Para pembunuh dari Istana Dewa Dunia Bawah mengamati dengan saksama dan menyadari ada sesuatu yang mencurigakan tentang identitas pihak lain. Dialah yang menyerang duluan. Orang-orang dari Menara Acheron juga menyadari hal itu dan merasa terkejut serta marah. Mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Aku dari Istana Dewa Dunia Bawah. Apa yang kau bicarakan? Gu Chen berpura-pura terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa. Kamu tidak, aku belum pernah mendengar suaramu sebelumnya. Orang-orang yang tersisa dari Istana Dewa Dunia Bawah sangat marah. Bajingan, kau dari pasukan mana? Berani-beraninya kau menjebak kami untuk saling membunuh. Semua orang menyadari bahwa mereka telah ditipu. Selain para kultivator yang menjaga Cao Xuanbin, mereka semua mengepung Gu Chen dan memiliki musuh bersama. Cao Xuanbin berada di luar lingkaran pertempuran. Dia menatap orang kejam yang telah sepenuhnya menipu dua kekuatan gelap itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Sayang sekali, jarang sekali pertunjukan sebagus ini berakhir begitu cepat. Gu Chen mengangkat bahu. Dia tidak takut pada 8 pembunuh bayaran itu. Apakah ini bagus? Kamu akan terlihat lebih tampan lagi saat meninggal nanti. Sekelompok orang itu menggertakkan gigi. Itu adalah penghinaan besar. Sungguh, itu adalah penghinaan besar. Mereka sebenarnya telah tertipu dan menderita banyak korban. Jika masalah ini tersebar luas, bagaimana mereka bisa terus hidup di dunia kegelapan? Hanya tersisa 8. Sudah waktunya. Di balik tudung kepalanya, wajah muda Gu Chen tampak sangat dingin. Para pembunuh bayaran itu bingung. Apa maksud orang ini? Dia jelas-jelas dikepung. Mengapa dia begitu tenang? Seharusnya aku bisa bertarung dengan baik melawan kalian. Ini sangat bermanfaat bagiku untuk mengumpulkan pengalaman tempur. Tapi jumlah kalian terlalu banyak. Keributan di sini terlalu besar. Saya khawatir ini akan menarik orang lain. Terutama karena aku tidak tahu apakah orang-orang di atasmu akan datang ke sini lebih awal. Jadi, aku harus merepotkanmu untuk menyerah melawan dan mati di sini. Kata-kata Gu Chen terdengar dingin. Semua orang merasa geli. Dari mana datangnya kepercayaan diri orang ini saat ia akan mati? Gu Chen tidak mengatakan apapun lagi. Dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, energi asal mengalir ke seluruh tubuhnya. Titik-titik akupuntur di tubuhnya bersinar terang. Sebanyak 365 titik akupuntur bintang bersinar terang, dan aura agung, suci, dan tak tertandingi terpancar dari tubuhnya. Kemampuan magis bawaan, aura bawaan. Seperti badai, aura itu menyapu 9 langit dan 10 bumi. Ledakan. Para pembunuh bayaran yang tersisa merasakan pikiran mereka menerima pukulan berat. Semangat mereka bergetar dan pupil mata mereka memutih. Seolah-olah tubuh mereka diterjang gelombang yang tak terbatas. Celepuk, celepuk. 8 pembunuh bayaran pingsan dan jatuh ke tanah, mulut mereka berbusa. Mereka tidak sadarkan diri. Agak jauh di sana, pembunuh yang menyandera Cao Xuanbin terhuyung-huyung. Setelah beberapa tarikan napas, dia juga jatuh ke tanah, terhimpit oleh pria gemuk di pundaknya. Gu Chen adalah satu-satunya yang masih berdiri. Aura yang terpancar dari tubuhnya masih terasa. Sosoknya setinggi Dewa Iblis. Aura bawaannya sangat menakutkan. Sambil memegang pedang astral api, Gu Chen melangkah maju tanpa ampun. Saat semua orang tak sadarkan diri, dia menusuk tenggorokan semua pembunuh bayaran itu. Siapapun yang melihatnya menggunakan aura bawaan harus mati. Dia tidak akan membiarkan rahasia tulang penguasa surgawinya terungkap lagi. Dia meraih dengan kelima jarinya. Bola-bola api muncul begitu saja. Di bawah kendali indera ilahi Gu Chen, bola-bola api itu terbang menuju mayat para pembunuh menara dunia bawah dan membakar mereka hingga menjadi abu. Dia berencana hanya meninggalkan mayat para pembunuh dari Istana Dewa Dunia Bawah sebagai hadiah untuk para jenderal dunia bawah yang akan tiba kemudian. Ini adalah hadiah pertamanya untuk Istana Dewa Dunia Bawah. Ini baru permulaan. Ini masih jauh dari akhir.